Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini tentunya masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Saya dari channel YouTube Doni Nurhamsyah ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada sahabat setia penonton channel YouTube Doni Nurhamsyah. Dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila selama proses pembuatan video tutorial ini terdapat kesalahan berucap kepada sahabat semuanya. Mumpung suasananya masih saat suasana yang spesial, saya ingin mengucapkan minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat sekalian yang merayakannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial kembali yang berkaitan dengan SPSS. Tentunya tutorial ini saya buat setelah saya mengkaji dari hasil analisis channel YouTube Doni Nurhamsyah. Dari hasil analisis YouTube channel YouTube Doni Nurhamsyah, di mana banyak viewer dan juga sahabat subscriber yang menarik gitu ya, atau tertarik membahas terkait dengan uji chi-square. Nah, pada kesempatan kali ini secara spesial saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara kita menyederhanakan tabel uji chi-square yang ketika kita uji tidak memenuhi syarat. Begitu ya sahabat ya. Nah, terkait dengan syarat-syarat uji chi-square, kemudian bagaimana itu sih uji chi-square, saya tidak akan menjelaskannya lagi dari awal. Saya akan langsung saja untuk melakukan tutorial atau membuat tutorial tentang bagaimana cara menyederhanakan tabelnya. Jika sahabat belum melihat tentang uji chi-square itu sendiri, kemudian apa itu syarat-syaratnya, sahabat bisa lihat pada video-video saya sebelumnya. Saya sudah sempat membuatkan beberapa video terkait dengan uji chi-square, atau sahabat juga bisa klik rekomendasi video yang saya tampilkan di pojok kiri layar gadget atau monitor sahabat semuanya. Nah, langsung saja kita masuk ke skenario kasusnya. Pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan sebuah skenario kasus di mana ada dua variabel. Jadi variabel yang pertama adalah variabel perilaku memakai masker. Itu ada dua kategori, rajin dan tidak rajin. Sedangkan variabel yang kedua yaitu hasil rapid test itu ada tiga kategori, belum diperiksa, reaktif, dan non reaktif. Ya, ada tiga kategori. Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita bisa lihat di variabel view ya sahabat ya. Perhatikan di pojok kiri, klik variabel view, kemudian kita lihat di value-nya di sini. Kita lihat variabel yang perilaku memakai masker tadi. Value-nya apa gitu ya? Ada dua. Jadi ada rajin dan tidak rajin gitu ya. Kemudian variabel hasil rapid test kita cek di sini ada tiga, belum diperiksa, non reaktif, dan reaktif. Nah, pada konteks ini gitu ya, kita sudah melakukan uji chi-square. Namun tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, jika kita lihat dari dua variabel ini, maka dapat kita interpretasikan bahwa uji chi-square ini, variabel ini adalah tabel 2 kali 3 ya. Masih ingat sahabat ya yang dimaksud dengan tabel chi-square itu gitu ya. Dikatakan 2 kali 3 karena pada variabel perilaku memakai masker itu ada dua kategori, sehingga itu kita sebut 2. Kemudian pada variabel hasil rapid test itu ada tiga kategori, sehingga kita sebut ini 3. Nah, dalam uji chi-square tabel ini disebut adalah tabel 2 kali 3. Begitu ya sahabat ya. Semoga bisa dipahami. Jika sahabat belum memahami, sahabat bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, sekarang coba kita lakukan uji chi-square dulu ya sahabat ya. Apakah tabel 2 kali 3 ini memenuhi syarat gitu ya. Kita coba uji chi-square ya. Caranya kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab. Nah, ini saya reset dulu ya. Nah, yang perilaku memakai masker kita masukkan ke row, kemudian hasil rapid test kita masukkan ke kolom. Kemudian yang perlu kita rubah di bagian statistik, kita harus checklist yang chi-square ya, kemudian kita continue. Saya cepat ya sahabat ya, nanti akan saya perlahan yang di proses penyederhanaannya, karena judulnya adalah cara penyederhanaan tabel ya sahabat ya. Continue, kemudian di bagian cell yang perlu kita checklist adalah expected-nya ini dan juga observe-nya gitu ya, kemudian continue. Kemudian setelah dua yang ini kita cek gitu, kita bisa langsung klik OK.
Nah, maka kalau kita lihat di sini ya sahabat ya, sesuai dengan konteks judul video ini adalah cara penyederhanaan tabel gitu ya. Kita lihat di sini. Fokus pada nilai expected count, sahabat ya. Nah, perlu sahabat ketahui seperti video yang saya jelaskan sebelumnya bahwa nilai expected count ini jika tabelnya 2x3 atau lebih dari 2x2 maka dia boleh kurang dari 5, maksimal 20%. Nah, sedangkan di sini ini ada beberapa yang kurang dari 5 ya. Ini 2,7 itu kurang dari 5. Kemudian 2,3 juga kurang dari 5. Artinya ini sudah lebih dari 20% ya sahabat ya dari tabel 2x3 itu gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan ke interpretasi nilai sig-nya ya. Kita tidak bisa melanjutkan ke interpretasi nilai sig-nya meskipun di nilai sig-nya di sini dia berhubungan atau ada korelasi, tetap tidak bisa digunakan karena syaratnya tidak memenuhi syarat gitu ya sahabat ya. Nah, sesuai dengan judul saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara kita menyederhanakan tabelnya. Ini perhatikan, ini kan 2x3 ya, rajin tidak rajin, belum diperiksa, non reaktif reaktif. Nah, ini yang dimaksud dengan 2x3. Nah, sekarang akan saya coba penyederhanaan jadi 2x2 ya. Karena minimal tabelnya adalah 2. Jadi yang di bagian perilaku memakai masker sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Maka yang memungkinkan adalah di bagian hasil rapid test. Ini kita sederhanakan ya sahabat ya. Kita kembali ke lembar kerja kita. Nah, terkait dengan penyederhanaan ini gitu ya, kita memang harus membaca konsep yang kita gunakan. Apakah memungkinkan variabel ini untuk disederhanakan tabelnya? Jika memungkinkan, maka bisa disederhanakan. Namun jika tidak memungkinkan, maka silakan langsung gunakan uji alternatifnya, gitu ya. Nah, kalau di sini dalam hal ini kita bisa sederhanakan ya sahabat ya. Jadi di sini kan ada 3 kategori di variabel hasil rapid test: belum diperiksa, reaktif, dan non reaktif. Nah, dalam hal ini kita bisa mengasumsikan bahwa yang belum diperiksa ini kita anggap dia non reaktif gitu ya. Yang belum diperiksa kita anggap dia non reaktif. Maka jadi nanti hanya ada 2 kategori. Yang awalnya ada belum diperiksa, reaktif, dan non reaktif. Maka setelah kita sederhanakan dia hanya ada non reaktif dan reaktif. Nah, caranya adalah kita harus merubah datanya ya sahabat ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa belum diperiksa. Nah, ini kita lihat ya. Belum diperiksa itu 1 tadi ya. Kemudian reaktif 3. Kemudian yang 2 ini adalah non reaktif gitu ya. 2 adalah non reaktif. Nah, caranya supaya kita mudah, maka sekarang yang di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita masuk ke variable view ya, variable view, kemudian kita masuk ke bagian value sahabat. Kita klik value. Nah, di sini kita harus rubah dulu ya. Sekarang kita rubah gitu ya. 1 kita jadikan, tadi belum diperiksa kan kita bisa masukkan dia non reaktif ya. Jadi kita ganti labelnya jadi non reaktif. Oke, kemudian change gitu ya. Nah, yang 2 karena yang 2 ini nanti jadikan ke 1 gitu ya, maka yang 2 ini kita ganti dia jadi reaktif ya. Kan tadi tinggal jadi 2 ya, yang awalnya 3 jadi 2, maka yang 2 jadikan reaktif. Reaktif ya. Change, kemudian yang 3 kita remove, kita hapus gitu ya. Sekarang kita klik OK. Setelah kita rubah di bagian value, kita kembali ke data view sahabat. Nah, di sini masih ada angka 3 karena kita belum merubah datanya gitu ya. Coba kita cek di sini ya sahabat ya. Nah, maka yang angka 3 dia tidak ada keterangannya gitu ya. Yang angka 3 jadinya tidak ada keterangannya gitu ya. Angka 3 tidak ada keterangannya. Nah, tadi kita kan menyederhanakan ya. Yang 2 menjadi 1, yang 1 menjadi 1. Artinya sekarang yang angka 2 kita ganti dia menjadi 1 sahabat. Yang 1 biarkan saja gitu ya. Jadi yang angka 2 ini kan tadi kategori sebelumnya non reaktif ya. Nah, non reaktif ini kan kita gabungkan dengan yang 1. Maka yang angka 2 kita jadikan 1 ya. Cari lagi yang angka 2 sahabat. Angka 2, nah ini jadikan 1 ya. Ingat kategori di awal tadi ya. 1 adalah belum diperiksa, 2 tadi dia non reaktif, 3 reaktif. Karena kita sederhanakan, maka yang 2 dijadikan ke 1 ya. 1, kemudian 2 jadikan 1 ya. Dicek semua sahabat, yang 2 jadikan 1. Oke. Nah, setelah begini gitu ya,
maka akan muncul begini. Nah, yang 3 gitu ya, dia tidak akan munculkan kategori gitu ya, karena kita tidak memberikan value pada angka 3. Maka tugas kita adalah mengganti angka 3 menjadi angka 2 gitu ya. Tadi yang sebelumnya adalah reaktif itu 3, maka setelah kita sederhanakan reaktif itu menjadi angka 2, maka kita jadikan 2 ya. Perhatikan, langsung berubah dia sahabat ya. Perhatikan 2 gitu ya, 2 2 2 2 2 2. Nah ya, sudah kita ganti semua sahabat. Nah sekarang setelah kita ganti, artinya sekarang tabelnya menjadi 2 kali 2 ya. Yang perilaku memakai masker ada 2 kategori, hasil rapid test ada 2 kategori. Sekarang kita uji coba sahabat ya, untuk melakukan analisisnya. Caranya analyze, deskriptif statistik, kemudian cross tab. Nah ini karena yang sederhanakan yang ini kita kembalikan dulu, masukkan lagi ya. Statistiknya kita checklist tetap, selnya juga tetap ya. Kemudian kita klik on OK. Nah, kita perhatikan di sini sahabat. Tabelnya jadi 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Kita lihat expected count-nya, dia tidak ada yang kurang dari 5 ya. Artinya dia sudah memenuhi syarat. Maka kita bisa lanjutkan interpretasi ke bagian sig-nya. Kita bisa melihat sig-nya di Pearson chi-square-nya dia 0,003. Karena kita menggunakan yang 0,05 atau 5%, maka ada hubungan gitu ya antara perilaku memakai masker dengan hasil rapid test. Begitu sahabat? Bisa dipahami bukan sahabat? Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat ya. Apabila masih ada yang bingung, sahabat bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan berdiskusi di kolom komentar. Sekian sahabat video tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.